Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul Pengaruh Model Kooperatif di PESTAT Student Team Achievement Division dalam peningkatan hasil belajar pada siswa SMAN 3 Batam dalam pembelajaran sosiologi. Saya Ninda Ayu Sabina dengan NIM 20058169 akan menjelaskan terlebih dahulu pada bab 1. Di bab 1 bagian pendahuluan yaitu latar belakang masalah, yaitu penelitian akan melakukan perbandingan model pembelajaran ekspositori dan kooperatif. Maka dari itu, peneliti mengangkat tema dengan judul Pengaruh Model Kooperatif di PESTAT dalam peningkatan hasil belajar pada siswa SMAN 3 Batam. Jadi, dalam pembelajaran sosiologi ini diharapkan supaya siswa dapat menerapkan model pembelajaran untuk memecahkan masalah terhadap hasil belajar siswa SMAN 3 Batam. Jadi peneliti akan melakukan perbandingan model tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa menurun pada mata pelajaran sosiologi. Yang kedua, membandingkan model pembelajaran ekspositori dan model pembelajaran kooperatif di PESTAT. Yang ketiga, upaya yang tepat mengatasi turunnya hasil belajar siswa. Di pendahuluan yang ketiga yaitu rumusan masalah. Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa ini menurun? Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran ekspositori dalam pembelajaran sosiologi? Yang ketiga, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif di PESTAT dalam pembelajaran sosiologi? Yang keempat, apa model yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran sosiologi? Yang kelima, bagaimana upaya yang tepat untuk mengatasi turunnya hasil belajar siswa? Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, pengaruh model kooperatif di PESTAT terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui model mana yang efektif agar hasil belajar siswa SMAN 3 Batam dapat meningkat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Yang pertama, memberikan ide pemikiran bagi proses pembelajaran untuk peserta didik dalam sistem pendidikan yang efektif pada saat ini. Yang kedua, memberikan sumbangan ilmiah dalam mengidentifikasikan upaya untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa. Dalam praktisi, bermanfaat juga sebagai berikut. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang dua model pembelajaran. Bagi pendidik, diharapkan menjadi salah satu pilihan guru untuk menerapkan model mana yang efektif setiap jenis pembelajaran sosiologi. Yang ketiga, bagi siswa, diharapkan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar konektif peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di bab 2, landasan teori, kajian teorinya yaitu konsep pelaksanaan model pembelajaran tipe STAT ini digunakan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk komunikasi sosial antar siswa, di mana pembelajaran STAT ini mendorong siswa untuk aktif berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga keterampilan sosial yang belum terbentuk diharapkan dapat berkembang. Siswa juga diharapkan membangun pengetahuan yang dibangun sendiri dengan rasa percaya diri dan mampu. Jadi, penilaian hasil belajar ini memiliki tujuan, yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, membuat program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, kajian penelitian relevan di sini kita mempunyai 3, yaitu dari Gusniak 2014, ada dari penerapan model pembelajaran kooperatif di PESTAT di SMA Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Yang ketiga, ada pengaruh model kooperatif learning dengan tipe STAT terhadap hasil belajar di Jakarta Timur. Selanjutnya, kerangka berpikirnya, kita punya 4,
rangkaian, yaitu kondisi pratindakan, partisipasi, dan hasil belajar siswa itu rendah. Yang kedua, implementasi tindakan, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif START. Selanjutnya, menjalin kerjasama, saling menghargai, bertanggung jawab sehingga mudah memahami pembelajaran. Dan yang keempat, partisipasi dan hasil belajar mata pelajaran sosiologi dapat meningkat. Selanjutnya di bab 3 metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara dua orang ataupun dua pihak, yaitu praktisi dan peneliti. Dalam hal ini, peneliti itu sebagai observer utama dan guru itu dipandang sebagai praktisi yang tidak mempunyai kesempatan melakukan observasi ataupun mentoring, melainkan semata-mata hanya melakukan skenario dalam pembelajaran. Jadi, guru hanya berperan mengembangkan pembelajaran tindakan menurut rencana tindakan yang telah dirancang. Sementara bagaimana dampak dan situasi kelas sebelum, selama, dan setelah tindakan adalah menjadi tanggung jawab si peneliti. Selanjutnya dalam metode penelitian yaitu setting penelitiannya. Yang pertama ada tempat penelitian, itu dilaksanakan di SMA N3 Batam. Pemilihan sekolah ini itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dalam semester ganjil bulan Juli sampai Desember tahun 2023 sampai 2024 atau 2024, dia mencakup serangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai kepada penyusunan laporan penelitian. Yang ketiga, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMA N3 Batam dengan jumlah siswa sebanyak 23 siswa. Untuk kolaborator penelitiannya, itu dilakukan dengan cara kolaborasi bersama guru mata pelajaran sosiologi di SMA N3 Batam. Selanjutnya, model pendekatan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan penelitian model pendekatan yang digunakan oleh Kemis dan Mektak yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau acting. Yang ketiga, pengamatan observasi, dan yang keempat, refleksi. Model itu banyak dipakai karena dia sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, metode penelitiannya yaitu teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, ada observasi. Metode observasi atau pengamatan itu secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi, observasi itu adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada tes. Tes juga dilakukan untuk mengukur pengetahuan siswa dengan melakukan sebelum pretest dan setelah tes dan akan dibandingkan hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.